kalau kawan-kawan yang aktif di alumni sekarang itu umumnya anak 90, mungkin yang anak 2000 belum merasa tua kali ya. Tapi kalau kita nggak begitu juga deh kawan-kawan yang muda nih yang tahun 2000-an. Kalau bisa, yuk kita gabung, kita bantu, kita guyup, kita dukung ikatan alumni ini sehingga kita tetap akan membawa nama SMA 8 sehingga SMA 8 tetap top markotop. Salam eksis alumni Smandel Jakarta. Kami alumni SMA Negeri 8 cabang Kementerian Perindustrian. Ada juga di cabang sebelah loh di Nakar. Tempat lain juga ada. Di depan ada detik.com. Kami perkenalkan dari sisi kanan saya Bapak Sofiari, silakan perkenalkan diri. Halo, saya Sofiri Rahman, alumni SMA 8 angkatan 2002. Salam eksis. Halo, saya Firiana Fikrani, alumni SMA 8 angkatan 2009. Salam eksis. Halo, saya Suradi, satu angkatan dengan Mas Dodi, Smandel 82. Salam eksis. Halo, saya Surya, alumni SMA 8 2001. Salam eksis. Halo, saya Sasa, alumni SMA 8 2001. Salam eksis. Halo, saya Gunawan, alumni SMA 8 2001. Salam eksis. Halo, saya Gede Surah, alumni Smandel tahun 2001. Saya sendiri Dodi Widodo, lulusan SMA Negeri 8 tahun 82. Salam eksis, alumni Smandel Jakarta. Mas Radit, kita sore ini ada di kantor Kementerian Perindustrian nih. Iya, Kebetulan ada alumni kita nih. Kantornya gede nih. Kantornya gede, jabatan teman kita tinggi. Gede juga. Apa jabatannya? Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kebetulan yang menjabat itu teman gue satu angkatan. Alhamdulillah. Namanya Pak Dodi atau Mas Dodi Widodo. Selamat sore Mas Radit, selamat sore Bapak Guru Suradi. Alhamdulillah. Udah lama nih kita nggak ketemu nih. Ini Iya, terakhir kita ketemu pas reuni kemarin. reuni. Nah, Reuni ya 82 ya. Iya. kita punya kanal nih. Ini kanal kita nih nanti akan kita tayangkan ke sejagat SMA 8 dan seluruh Indonesia bahkan dunia ya, Dot ya. Amin, amin. Nah, kita mau tanya nih, apa sih kerjaan Mas Dodi sebagai sekjen atau petinggi di sini nih? Ya. Angga bisa cerita kendalanya apa, peta jalan industri gimana, ke depan mau apa nih industri kita nih? Ya, terima kasih Mas Suradi, Mas Radit. Saya bersyukur alhamdulillah pada hari ini saya dipercaya oleh pemerintah dan khususnya kami di Kementerian Perindustrian dengan Menteri Pak Agus Gumiwang, saya dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian. Yang kata orang, kalau Sekretaris Jenderal itu orang nomor 2 setelah Menteri. Tetapi memang berat sebagai Sekretaris Jenderal, apalagi tadi Mas Radit nanyakan, apa sih tugasnya? Ya, dari tugas yang berat sampai ngurusin WC. Kalau Sekretaris Jenderal itu semua tahu. Terus kenapa saya bisa jadi Sekretaris Jenderal? Iya. Mungkin saat ini sebagai pejabat struktural saya yang paling tua. Sebentar lagi mau pensiun dan masa kerja saya paling lama. Kenapa saya dipilih menjadi sekjen? Mungkin salah satu pertimbangan saya, pertimbangan Bapak Menteri, ya, itu saya sendiri untuk pindah tempat selama 34 tahun itu saya sudah 27 tempat, 17 eselon 1. Di Kementerian Perindustrian, Perindustrian Perdagangan dan di Kemenlu. Saya pernah tugas di perindustrian, dulu perindustrian, lalu perindustrian perdagangan, lalu saya dapat tugas di Brussel, ya, lalu kembali ke perindustrian lagi. Jadi sudah muter, jadi sudah 27 posisi di 17 tingkat eselon 1. Pekerjaannya dari hal yang mikir yang berat sampai sekarang ya urusan WC karena biro umum di kita juga. Jadi ngomong-ngomong berapa menteri yang memimpin Mas Dodi ini dari 27 posisi? Saya sebut Ya. menteri saya ya pertama zaman saya masuk masih Pak Hartarto. Bapaknya Pak Erlangga. Pak Erlangga. Oh, oke. Pak Hartarto.
lalu zamannya Pak Tungki Arianto Aribowo, lalu zamannya Pak Rahadi Ramelan, lalu zamannya Pak Bob Hasan, lalu zamannya Pak Yusuf Kala, lalu zamannya Pak Luhut, Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu zamannya Ibu Rini M. Sumarno, lalu zamannya Pak Andung, zamannya Pak Fahmi Idris, lalu zamannya Pak lupa saya, Pak Hidayat, MS Hidayat, lalu setelah Pak Hidayat Pak Husin, lupa Ya, Husin NTB. NTT. Pak Hanura. Pak Hanura itu Pak lupa, nanti saya sebut. Maksudnya masih hafal semua. Lalu Pak Airlangga, lalu Pak Agus Gumiwang. 13 menteri. 13 Luar menteri. biasa. Alhamdulillah. Jarang ada pejabat di birokrasi yang mengalami kepemimpinan 13 menteri. Karena masa kerja saya 34 tahun, tahun. di plus saya pernah sebelum jadi status saya resmi jadi pegawai negeri, saya juga sebagai honorer fungsional di penyuluh. Jadi total hampir 30. Artinya tiap menteri punya style dan gaya kepemimpinan yang beda-beda ya? Iya, berbeda-beda. Buat saya itu memberi nuansa, buat saya pengetahuan bagaimana cara. Kebetulan seringkali saya langsung attach baik dengan eselon 1 dan bersentuhan dengan mereka. Berapa kali saya sejak tahun 2000 sering bersentuhan dengan mereka dari awal. Kalau Pak Menteri sekarang nih Pak Agus Gumiwang kan anaknya Pak Ginanjar, relatif masih muda. Jadi apa bedanya dengan menteri-menteri yang dulu yang lebih senior gitu? Dari gaya aja. Pak Menteri Agus Gumiwang, sekali lagi bukan saya menjilat, tapi ini fakta. Pak Agus itu orang politik. Gak gampang belajar teknis di Kementerian Perindustrian, tapi Pak Agus begitu cepat catch up-nya dan cara komunikasi penyampaian terkait substansi saya banyak belajar sama dia. Even saya udah mau pensiun, ilmunya banyak sekali dari Pak Agus saya dapat. Dan terobosan-terobosan selama Pak Agus jadi menteri banyak benar-benar yang buat saya seorang politikus bisa membuat kejutan, membuat program-program bagus. Coba perhatikan bapak-bapak, programnya bagus semua. Dan 3 tahun kepemimpinan dia ini, mana pernah perindustrian bisa mencapai ekspor sekarang 78% adalah berasal dari sektor manufaktur. Dari 78% manufaktur itu yang terbesar apa nih, Mas Dodi? Otomotif. Artinya otomotif masih mendominasi bisnis di Indonesia. Otomotif itu backward linkage-nya sangat besar. Jadi dia dimanapun di negara-negara maju biasanya itu yang diutamakan adalah yang backward sama forward linkage-nya besar. Nah kita kebetulan kita mempunyai potensi itu, kita punya pasar di dalam negeri juga cukup kuat dan saat sekarang salah satu yang paling kuat industri di Indonesia itu ada otomotif, manufaktur otomotif karena di belakangnya itu sangat banyak backwardnya, di forwardnya juga sangat banyak dan melibatkan banyak tenaga kerja selain yang industri padat karya seperti tekstil dan sepatu. Artinya di bidang manufaktur kita kuat, berhasil. Saya sebagai orang perindustrian percaya dan bangga bahwa industri itu menjadi tulang punggung dari ekonomi Indonesia. 78% ekspor, 70% share PDB. Nggak bisa dipungkiri lagi. Indonesia sudah sebenarnya kalau saya percaya diri, kita sudah masuk ke negara industri. Nah, tadi kita bicara manufaktur, sekarang kan era digital nih. Orang sering menyebut industri 4.0. Nah, gimana nih master plan atau rencana besarnya Kementerian Perindustrian menyongsong era yang sekarang disebut 4.0 ini? Pertama kita harus mengerti apa sih making 4.0 itu, ya. Tadi Mas Suradi bilang ada revolusi 4.0. Kita harus tahu
revolusi 1 industri dulu masih yang tradisional semua. Jadi kita ingat sejarah nih, Ya. revolusi industri kan. Kedua udah semi mekanik. Ya, ya. Yang ketiga sudah dengan energi ya, tidak ini ada sedikit komputer. Sekarang sudah digitalisasi sangat lengkap. Kenapa kita mengejar? Kenapa presiden kita Pak Jokowi meluncurkan revolusi Making 4.0 pada 2018? Ya, karena kita berharap kita bisa catch up masuk ke negara maju. Tadi kalau saya bilang sebenarnya kita udah masuk negara maju dengan komposisi 70-80% share PDB-nya. Tetapi apakah itu sudah mencukupi? Belum. Karena begitu kita masuk negara maju itu harus kita melewati pendapatan kita di atas 5 ribuan. PDB ya. PDB. Nah, kalau bagaimana cara itu? Salah satunya adalah dengan kita merubah cara bagaimana kita menangani sektor manufaktur. Ya, karena sektor manufaktur itu terkait dengan berapa besar kita nilai tambah kita bisa ciptakan dari sebuah produk mentah, berapa besar kita bisa meningkatkan produktivitas, sehingga produk-produk kita mampu bersaing di pasar global. Cara-cara satu-satunya adalah kita melakukan lompatan. Lompatan itu dengan implementasi dari Making 4.0 yang kita harapkan dengan implementasi ini nanti sektor industri ini akan semakin produktif, semakin kualitasnya semakin bagus ya, dan tentunya kita tidak juga ingin mensasarkan masyarakat dengan penerapan digitalisasi. Dengan digitalisasi akan terbuka pasar kerja yang lebih besar. Siapa yang berpikir dulu nggak punya mobil tapi bisa membuat perusahaan taksi? Ya, seperti Grab. Siapa yang berpikir dulu bisa membuat hotel begitu baik? Semua karena digitalisasi. Bagaimana kita dari tangan kita bisa langsung menghidupkan mesin industri dengan digitalisasi, dan bagaimana bisa kita lakukan lompatan dari produksi cuma 1 bisa 10. Kita bisa memproduksi masakan di rumah tanpa kita harus punya restoran. Kalau bicara digitalisasi, kira-kira peta jalan atau roadmap Kementerian Perindustrian ini gimana Mas Dok? Bisa dijelaskan secara singkat? Goalnya ini kemana nih kita nih? Atau target? Waduh, kalau secara sebenarnya saya agak lupa ya. Sebenarnya tahun 2024 ini kita sudah harus bisa mengimplementasikan, ada angka-angkanya tuh. Saya sangat lupa. Segera kita lakukan untuk pada tahun 2024 sebagian besar kita sudah mengimplementasi atau mengenal apa itu Making 4.0. Ya, saat sekarang kita memang sudah punya beberapa lighthouse yang kita tunjuk untuk memimpin implementasi Making 4.0, ada 4. Nah, sekarang lebih dari 4. Nah, nanti target. Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat. Selama 17 tahun terakhir, produk domestik bruto Indonesia telah naik 6 kali lipat, dan pada tahun 2017 berhasil menempati peringkat 16 dunia. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri yang keempat atau Industri 4.0 yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi 10 besar ekonomi dunia melalui prioritas nasional hingga tahun 2030, yaitu 1. Memperbaiki alur aliran barang dan material dengan memperkuat industri hulu. 2. Merancang ulang zona industri di seluruh wilayah Indonesia. 3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan untuk peluang bisnis di masa depan. 4. Memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui teknologi. 5. Meningkatkan infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi dan platform digital. 6. Menarik minat investor asing untuk mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan peluang pasar. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyesuaian kurikulum pendidikan. 8.
membangun ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat penelitian, pengembangan, dan desain. 9. Memberikan insentif untuk berinvestasi dalam teknologi untuk mendorong adopsi teknologi maju, peraturan dan kebijakan sehingga lebih konsisten dan ramah bagi para investor. Oke, kawan-kawan alumni Mandal, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Mas Dodi, Sekjen dari Kementerian Perindustrian di Indonesia. Kita mau bahas lagi nih Mas Dodi nih. Kalau kita bicara industri atau perindustrian, kan yang melekat dengan persaingan. Ya. Gimana nih daya saing industri kita nih? Ya. Baik di tingkat Asia Tenggara, Asia maupun global. Ya, kita kalau melihat daya saing kita coba merujuk ke belakang dulu. Pada saat Pak Harto mencoba untuk bagaimana negara kita ini bisa didukung oleh sektor industri. Di mana Pak Harto pada tahun 68-an mencoba membuka investasi buat asing masuk sebesar-besar. Dan alhamdulillah pada masanya waktu itu kalau kita mau jujur, tahun 90-an Pak Harto sudah membuat kita terbang, walaupun katanya kalau di belakangnya katanya udah bisa terbang nggak bisa landas katanya. Tinggal di landasan. Tapi kita mau jujur waktu itu industri kita cukup kuat. Setelah tahun 98 kita sempat anjlok, sempat kita tiarap ya kalau kita bahasa seperti, walaupun sebenarnya tidak semua sektor industri pada saat itu mati. Karena Pak Harto sudah membangun beberapa BUMN yang begitu besar yang memiliki daya saing. Ya. Yang berasal dari sebagian sumber bahan baku. Waktu itu kita lagi berjayanya dengan gas dan minyak. Di mana zaman Pak Harto, kita mau jujur, zaman Pak Harto bisa membangun petrochemical. Bisa membangun pupuk. Bisa membangun semen. Setelah itu sampai saat sekarang, kita belum bisa mampu kembali seperti zaman itu, di mana gas, minyak bisa menjadi bahan baku. Padahal kalau kita merujuk sekarang program pemerintah ada hilirisasi, di mana gas sebagai bahan baku, gas sebagai minyak bisa kita tingkatkan nilai tambahnya sehingga bersaing. Malah setelah itu kita ekspor mentah-mentah bahan baku kita, baik gas maupun itu. Yang akhirnya hari ini kita mengalami kesulitan sehingga industri petrochemical kita kekurangan bahan baku sehingga daya saing kita berkurang. Alhamdulillah tahun 2012-an pemerintah secara sadar mulai melarang nikel. Nah, ini sebagai salah satu komoditi ekspor. Bahan baku yang sebenarnya banyak yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak cuma nikel saja. Kita punya nikel, kita punya bauksit, kita punya timah, kita punya tembaga yang negara lain kalaupun ada tidak sebagus seperti nikel Indonesia, aluminium kita. Nah, hal inilah yang menyebabkan seharusnya kalau kita sadar bagaimana kita meningkatkan nilai tambah ini di dalam negeri. Bayangin kayak nikel. Kalau nikel iron ore kita hitung satu, itu begitu kita bikin slab, itu bisa berlipat jadi 7 kali. Di hilirnya itu bisa 70 kali. Bayangkan, sekarang kabupaten paling kaya adalah Morowali. Kenapa? Dia dari nikel menjadi sekarang pusat industri stainless steel yang berbasis nikel. Sebentar lagi dia bisa juga menjadi industri baterai yang berbasis nikel. Nah itulah, kalau kita sekarang percaya diri sebagai bangsa, bagaimana nilai tambah itu kita bisa bangkitkan di dalam nilai yang kita dapat, kita nggak akan kalah bersaing. Baik itu dengan negara tetangga yang terdekat, Malaysia, Singapura, atau siapapun, karena kita Indonesia itu kaya. Oke, berarti dari penjelasan Mas Dodi tadi, positioning Indonesia dalam kaitan sumber daya mineral yang kita miliki itu, yaitu sumber daya alam, nikel dan sebagainya, itu yang ditanyakan Mas Dodi tadi adalah positioning kita berarti sudah jauh melebihi bahkan di Asia atau mungkin tingkat global. Untuk nikel, khusus untuk nikel, yaitu kita salah satunya program hilirisasi ya, yang berbasis sumber daya alam. Ya, salah satu hari ini kita sudah melihat kesuksesan nikel yang kita akan ikuti, di mana Presiden terakhir sudah melarang bauksit. Bauksit ya. Ya. Ini juga sebenarnya kan kita sebenarnya udah punya bauksit lama.
Cuma nilai tambahnya cuma begitu ini dikirim ke negara lain keluar, nggak kita sedot. Nah ini juga nanti akan diikuti. Kita di perindustrian ini ada program hilirisasi yang berbasis sumber daya alam, hilirisasi berbasis agro. Tapi kalau kita kembali lagi ke nikel, kan kita pekan-pekan ini lagi menghadapi persoalan atau berhadapan-hadapan dengan Uni Eropa nih. Ya. Nah, mungkin bisa Mas Dodi jelaskan nih, bagaimana posisi kita nih? Ya. Kita lawan atau kita mengalah? Kalau saya ini salah satu tim perunding di WTO. Oh, oke. Ya, menarik ini. Tim perunding di Kementerian Perindustrian. Dan saya memiliki cukup pengalaman untuk perunding tersebut. Kalau buat saya nggak ada takutnya tuh. Dan kita punya strategi dan kita bisa siasati ya bagaimana kita melawan. Pak Jokowi benar kok. Nggak usah takut. Ini bukan zaman kolonialisme lagi di mana Uni Eropa mendikte kita. Kita punya barang, kenapa mereka atur? Kita lawan sampai di mana dia bisa. Karena dia nangis kan. Dia import nikel juga nggak banyak kok sekarang. Ngapain dia melawan-lawan kita menentang gitu? Karena memang kesulitan mereka. Daya saing mereka sekarang sudah jauh di bawah kita. Buat saya, mohon maaf, kita harus mampu berdiri sendiri. Tidak cuma nikel. Uni Eropa sudah macam-macam sejak kita dulu mencoba memproduksi biodiesel. Dia melawan-lawan biodiesel, melarang-larang biodiesel. Saat sekarang nangis-nangis dia butuh biodiesel. Dan kita sekarang baik nikel maupun kelapa sawit, kita is the best. Ya. Dan memberikan dampak yang begitu banyak buat masyarakat kita. Yang tadi Mas Dodi bilang bahwa Presiden berani dengan tegas mengeluarkan kebijakan untuk melarang ekspor kita punya barang tambang. Yang kemudian mengakibatkan Barat atau Eropa dalam hal ini muring-muring. Nah, oleh karena itu, silakan Mas Dodi sambung. Oleh karena ini kebijakan Pak Presiden harus didukung oleh semua. Selama ini ya kita sudah terlampau dijajah quote unquote. Jajah secara real 350 tahun. Dia ingin meneruskan kekuasaan itu dan ini tidak boleh berlangsung lagi terus. Dan kita dengan kekayaan sumber bahan baku dan sumber daya alam kita yang bisa kita kelola baik. Tadi saya bilang nikel, bauksit, tembaga, macam-macam ya untuk gas, minyak. Sedangkan di sumber daya alam kita nomor 1 di kelapa sawit, kita hortikultura nanas juga terbesar sekarang Cavendish. Banyak sekali yang bisa hadir dari tanah Indonesia ini yang nantinya bisa ditingkatkan memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu kita harus bersatu ya. Percaya diri bahwa kita mampu melakukan itu dan bisa melakukan lompatan dan kita tidak mau kita masuk kelompok berpendapatan rendah. Ingat loh, saat ini kita udah gabung di G20. Ya. Saat ini kita sudah masuk di 15 besar dan kita harapkan sebentar lagi kita masuk di 5 besar. 2040 nanti kita harapkan 4 besar ekonomi terbesar di dunia. Dan itu nggak gampang mempertahankannya karena masyarakat kita 280 juta penduduk. Dan itu kita harus bisa memaksimalkan sumber daya alam kita dan tentunya dengan manusia-manusia Indonesia yang hari ini katanya kita mempunyai positif anak-anak muda dan usia produktif. Nah itu yang harus benar-benar kita bisa manfaatkan. Nah itu nyambung yang Mas Dodi tadi sampaikan mengenai kompetensi tenaga. Potensi sumber daya alam yang sudah melimpah dan kita kelola sendiri dengan kaki sendiri seperti istilahnya Bung Karno berdikari. Nah tetapi yang nggak kalah menarik adalah bagaimana kita mengelola SDA itu dari SDM yang kita punyai. Apakah kita mempunyai kompetensi, Mas? Untuk mencapai mewujudkan yang 2040 menjadi 4 negara besar di dunia. Gimana, Mas? Kami sendiri di Kementerian Perindustrian itu bagaimana sektor industri ini bisa dikerjakan oleh tenaga kerja industri ya dengan kemampuan yang kompetensi yang tadi Mas Radit bilang terukur dan bisa dipercaya sehingga bisa menghasilkan mendukung industri itu menghasilkan produk-produk yang berkualitas.
kami di perindustrian itu punya sekolah 23 institusi sekolah. Dari tingkat SMK, sekolah SMA kejuruan, sekolah kejuruan kami nomor 1 saingan SMA 8. SMA 8 itu SMA untuk umum ya. Kalau SMA kejuruan nomor 1 nilai UN-nya nomor 1 adalah lulusan sekolah kami Smakbo Bogor. Itu sekolah binaan perindustrian. Nomor 2 SMTI Jogja, itu sekolah perindustrian. Sekolah menengah analis kimia Bogor. Analis kimia. Oke. Ya, jadi itu yang untuk tingkat SMA-nya. Untuk akademinya kita punya Akademi Teknik Kulit di Jogja. Ya. Kita punya akademi komunitas di Solo yang berbasis ini. Kita punya akademi untuk mesin di Padang, di Makassar, dan di Medan. Kita punya sekolah tinggi hingga tingkat doktor, sekolah tinggi saya, ITT, ST3 untuk tekstil. Nah itu kenapa kami bikin ini? Kenapa kami menjaga ini? Karena tadi untuk menjawab bagaimana kebutuhan industri bisa tercukupi tenaga kerjanya dengan tenaga kerja yang berkompetensi. Ya, kebutuhan tenaga kerja industri setahun itu sekitar 700 sampai 800 ribu dan kami belum memenuhi segitu banyak. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kita bisa bekerja sama dengan Depnaker, bekerja sama dengan Dikbud, dengan sekolah-sekolah ini memperbanyak sekolah vokasi yang berbasis yang link and match dengan sektor industrinya. Sehingga kebutuhan industri bisa terpenuhi oleh sekolah-sekolah vokasi yang dibutuhkan. Ini nyambung nih masih soal tenaga kerja. Belakangan kan ramai dibicarakan, viral bahkan di media sosial. Ini di Morowali, di daerah-daerah industri kok banyak tenaga kerja asing. Bahkan mereka menyebut satu negara. Ini gimana persoalan yang sesungguhnya nih Mas? Ya, memang kita tidak bisa pungkiri ada beberapa hal yang tidak bisa dipenuhi oleh di dalam negeri. Seperti tadi saya bilang, kebutuhan secara keseluruhan itu hampir 800 ribuan setahun. Dan kita kelulusan juga untuk seluruh Indonesia ini dengan semua sekolah vokasi ya ataupun sekolah umum belum bisa sampai memenuhi kebutuhan yang terlebih yang khusus. Ya, memang tidak bisa dipungkiri pada saat memasang mesin gitu misalnya ya, memasang mesin apalagi tulisannya misalnya cacing gitu kan, belum tentu semua bisa, ya. Tapi permasalahannya tidak cukup itu saja. Ini juga selain pemerintah memang sudah punya administrasi good governance-nya, dia menyiapkan administrasi itu dengan baik. Setiap tenaga kerja masuk harus lapor lewat Depnaker. Tapi kan ada juga quote unquote yang nakal-nakal itu. Ya, sebenarnya itu kan sudah dibatasi tenaga kerja yang seperti apa yang bisa masuk. Ya, tapi permasalahannya kalau yang nakal-nakal yang melawan aturan pasti pemerintah cekok. Dan saya yakin itu kalau misal yang di luar itu di luar ya namanya uncontrol pemerintah. Bukan pemerintah nggak bisa kontrol, tapi itu kenakalan masing-masing oknum. Pemerintah ada aturan semua dan dibatasi semua. Ya. Artinya mungkin informasi itu tidak akurat atau bahkan nggak benar kalau disebut kita dijajah oleh tenaga kerja asing. Tidak. Selalu kita kontrol. Kita ada kontrol. Kita ada kontrol dan semua tenaga kerja asing itu masuk tidak sembarangan. Kita ada Kementerian Perindustrian, ada Kemenaker, itu ada imigrasi. Ya, nggak segampang itu, nggak semudah itu. Ya. Dan kalaupun itu diterobos, itu adalah oknum. Ya mungkin Pak Dodi ngomong gampang aja itu oknum-oknum. Itu faktanya di lapangan Anda ya tinggal dilaporkan saja. Buat saya simple. Oke. Karena ada aturannya. Artinya kalau kita bicara industri dan kaitannya dengan industri-industri lain, industri perdagangan dan sebagainya, kita boleh berbicara di forum internasional bahwa kita salah satu negara yang sekarang memasuki era industri ya. Iya. Bisa. Ini menarik juga nih ngobrol tentang industri, posisi Indonesia di dunia, di tingkat regional maupun global. Tapi juga mungkin yang nggak kalah menarik kalau Mas Dodi juga. Kita dengar katanya di Kementerian Perindustrian ini juga banyak orang-orang hebat. Dari? Di sini,
di kementerian ini. Dari sekolah kita maksudnya? Sekolah SMA. Itu. Dari kampus Bukit Duri. Dari kampus Bukit Duri. Itu nggak kalah menarik tuh. Ya. Gitu. Gimana Mas? Cerita Mas. Kebetulan saya masuk di sini tahun 89. Saya sendiri baru lulus SMA 82. Saya kuliah di Bandung di ITT, Institut Teknologi Tekstil, Sekolah Tinggi Tekstil itu 82 sampai 87. Saya mulai kerja 84 lalu masuk di swasta ya sampai 88, 88, 89 saya di perindustrian. Nah, pada saat saya masuk juga sudah ada beberapa ketemu senior walaupun saya sebagian besar sudah meninggal. Ya, pada saat perputaran saya di Kementerian Perindustrian ini yang 27 tempat tadi banyak saya temui kawan-kawan anak SMA 8. Salah satunya juga kemarin saya baru pulang dari Belgia baru ngeh. Padahal dia staf saya dulu di Belgia juga. Ya. Rupanya dia lulusan dari SMA 8 state. Anak lulusan state dapat beasiswa state. Tapi dia nggak mau balik. Dan akhirnya jadi lokal staff di Belgia. Di embassy? Di embassy. Siapa Saya namanya? baru ngeh. Tony namanya. Tony dia anak tinggalnya di dekat rumahnya Dini tuh. Di Bukit Duri? Bukan, di pertanian. Oh, dalam pertanian. Nah, itu Pasar Minggu, anak pertanian. Tapi tetap dia staf lokal di KBRI kita di KBRI kita. Belgia, cuma nggak mau pulang. Nggak mau pulang, udah enak di sana katanya. Mungkin dapat istri orang sana. Awalnya begitu, tapi sekarang kayaknya nggak beristri. Oh, itu kan teman. Selain itu juga di sini sendiri di SMA 8, ya dari staf saya, ajudan saya itu anak SMA 8. Ya, ini sekarang staf saya juga di bawah saya langsung sebagai kepala bagian pimpinan yang menyiapkan bahan pimpinan menteri, ya, anak-anak muda itu juga SMA 8. Oh, keren. Ya, Keren. ya, anak-anak muda tuh, semua S2 loh. Oh ya. S2 dari luar semua. Keren. Ada Sasha juga S2 dari luar juga, Gunawan. Mas Dodi tahunya mereka semandel gimana caranya? Dan kebenaran berinteraksi sama saya langsung. Gunawan itu dulu staf saya di industri kecil. Staf saya di keuangan sekarang. Gede dulu staf di hukum. Dan yang tadi yang perempuan itu yang paling baru, dia nggak pernah ngomong kalau dia anak saya baru tahu hari ini. Oh, iya? Itu stafnya Sofiari. Oke. Sofiari itu siapa Mas? Sofiari itu yang saya bilang kepala bagian pimpinan. Yang menyiapkan semua administrasi maupun bahan materi pimpinan dan apabila Pak Menteri ini untuk urusan rumah tangganya juga beliau. Jadi orang kepercayaan Pak Menteri Perindustrian juga. Artinya Mas Dodi didukung oleh SDM yang kuat yang kebetulan sama-sama berasal dari satu sekolah. Ya, yang tadi saya bilang dia ini yang menyiapkan pimpinan dulu ketua OSIS juga SMA 8. Oh, ya, tahun 2007 kalau nggak salah dia. Nah, kita ngomong soal SMA 8, Mas Dodi dari SMA 8 satu angkatan. Kita satu angkatan Mas ya. Ya, cuma beda jurusan ya. Beda jurusan. Mas Dodi IPA, saya IPS. Nah, kan banyak sekali nih pengalaman di 8 nih. Mungkin Mas Dodi bisa cerita apa ya, sesuatu yang punya nilai, punya kenangan berkesan, yang lucu, yang unik. Mungkin Mas Dodi bisa cerita. Ya, kalau saya dulu masuk di 111 sebelum penjurusan. Terus setelah itu masuk di 1 IPA 7. Setelah 1 IPA 7 naik kelas saya masuk di 2 IPA 8. 2 IPA 8 saya di 3 IPA 5. Ya, di 111 itu kawan saya itu saya ingat sebelum penjurusan nih. Seperti kayak Daud Haris Ustadz. Oh, yang jadi ustad. Ulama lah ya, ulama kita ya. Sulis Kancil. Mapala. Noviarto Noro Utomo pemain voli. Keren. Lalu Sri Umbul, kolonel. Brigjen sekarang. Brigjen. Lalu yang saya ingat Yosi Mas Muhammad. Ya, Yosi Mas Muhammad tuh. 110 tuh. 111. Lalu perempuan-perempuannya Gida. Gida Gafar, Gida. Gida bukan Gida Ahadiah.
Anak Halim, saya hafal. Siapa lagi lupa cewek-ceweknya itu. Masih sebenarnya banyak. Masih banyak yang kenal, Nah, ya. kalau Masih ingat maksudnya. ya, satu IPA 7-nya itu, nah ini yang saya agak lupa. Dewi Minarwati, Dewi Yanti. Dewi Yanti Jumala? Enggak. Oh, bukan. Enggak, Dewi Yanti Jumala temenmu tuh. Iya, IPS ya. Tapi kan di IPA. Iya. Nah, itu juga lucu sama Dewi Yanti Jumala. Kenapa? Pak Jumala itu atasan saya dulu Di Kementerian di Brussel. Oh. Saya nggak tahu kalau itu kawan satu SMA 8. Nah, saya baru tahu pas pulang loh. Bu Jumala. Saya bilang, Mas, yang saya sorry saya potong. Yang saya ingin kulik adalah how do you know that he or he itu dari Mandel? How do you ask? At ya, first. ya, pada saat saya biasanya saya begitu ngelihat staff yang smart, saya tanya, kamu backgroundmu apa? Nah, saya tanya, kuliahnya, sekolahnya. kuliahnya dulu, terus SMA-mu, baru ketahu. Dari situ langsung ya? Apa perasaannya Mas Dodi itu? Jujur, banyak yang saya dapat waktu saya sekolah di SMA 8. Ya. Selain etek di belakang ya. Ete itu siapa Mas? Ya, etek itu kan kalau event itu sohib kita paling senior yang sekarang bosnya di detik.com tuh Pak Ajis nongkrongin di etek belakang. Nggak tahu Bang Ajis itu ikut yang lain nggak? Jadi ET itu warung makan tempat tongkrongan gitu. Tongkrongan di belakang di bawah pohon sengon yang gede di depan itu. Nah, kalau kita capek-capek yang kita kejar adalah teh es manis. Itu udah surga ya. Nah, minuman favorit itu karena kita nggak bisa keluar pagar, dari dalam pagar tuh ete gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada yang bandel yang lompat pagar sambil nongkrong itu. Jadi gimana Mas? Apa perasaannya Mas? Ya, masa SMA itu benar-benar masa yang nggak bisa dilupakan, dan buat saya sampai saat sekarang saya berusaha untuk menjaga silaturahmi karena pertemanan itu kalau bisa sampai nanti kita ketemu lagi di akhirat. Amin. Syukur-syukur kita sama-sama ketemu semua di surga. Amin. Insya Allah yang jelek-jelek udahlah masa lalu, tapi itu adalah bagian bunga-bunga hidup. Ya. Tapi tentunya jangan pernah dilupakan karena pertemanan itu adalah abadi, dan persahabatan itu akan membawa kebaikan buat kita di nanti. Itu dari segi persahabatan kan. Nilainya tinggi banget nih. Ya. Nah, secara pribadi Mas Dodi kan dapat pengalaman dari guru, dari teman, dari kegiatan di organisasi di sekolah. Ya. Nah, pengalaman yang mungkin bisa menjadi bekal di kepemimpinan sekarang dari 8 itu apa sih kira-kira? Ya, kalau buat saya yang paling pertama adalah integritas. Integritas. Ya, integritas dan disiplin diri, kepercayaan. Kita bersyukur sekolah di SMA 8. Ya. Walaupun bagaimana guru-guru kita melatih kita untuk disiplin, untuk bisa belajar. Itu yang paling mendasar. Ya, walaupun saya mungkin kalah, nggak seperti Pak Mas Budi Setiawan, Ajis masuk kelas khusus di IPA 4 tuh. Ya, kelas unggulan lah. Unggulan. Tapi saya bangga, walaupun gitu ya saya nggak pernah ada keluar dari 10 besar lah di tiap kelas. Tapi paling tidak guru-guru itu bisa memberi kita pelajaran untuk disiplin belajar setiap hari. Terus terang favorit saya dulu ada pelajaran kimia dan kimia organik, Pak Tatang dulu. Pak Tatang. Pak Tatang itu banyak memberi pelajaran, dan saya tuh akhirnya jadi menyukai kimia di situ. Ya, sangat menyukai kimia dan saya belajar di situ ya. Kalau soal kimia rata-rata saya nggak kalah dengan walaupun yang di IPA 4 itu. Ya, jadi banyak pelajaran di SMA 8 yang kami dapat, terutama berorganisasi. Kita tuh di SMA 8 diberi kebebasan, dan yang buat saya yang paling hebat ada pada saat kami bersama-sama Mas Jojo, Mas Budi, Hasahatan, ya, Mas Budi Setiawan, bagaimana teman-teman ini memulai BTA. Membantu adik-adik kelas ya? Ya, ini dulu kan cara mengajar mereka tuh gratis. Ya. Nah, itu yang saya bilang momentum SMA 8 sehingga bisa meningkat sampai sekarang menjadi sekolah yang tidak kalah untuk kualitasnya. Nah, ini yang alma mater ini yang terus terang
saya mencontoh untuk saya bina ikatan alumni sampai saya kuliah, contoh anak-anak SMA 8. SMA 8 tuh guyup, kompak. Pada saat ini satu-satu ya emang nggak selalu guyup, pasti berantem, tapi pada satu tujuan kita guyup. Nah itu yang harus bisa kita contoh. Dan ini pada saat kita ada kebetulan anak saya nggak di SMA 8, gagal masuk SMA 8 semua, tapi ada di Jakarta, SMA favorit. Begitu berantem saya bilang, kami dulu di SMA 8, begitu ada masalah kita guyup. Kita punya masalah. Kenapa sih alumni ini ninggalin junior-juniornya? Nah itu yang saya kasih contoh. Oh ya, akhirnya ada beberapa alumni dari mereka bertanya seperti apa, dan alhamdulillah sekarang mereka juga berusaha untuk menguatkan itu. Dan SMA 8 alumninya top. Kalau yang unik, yang mungkin terkait dengan mungkin punya pacar nggak dia SMA 8 waktu itu? Bisa ceritain. Kalau kita kan dulu kalau melihat, maaf Mbak Ica ya, begitu ngeliat Marisha, betul Marisha kan di atas kita, iya, senior ya. Tuh, kita kalau Marisha jalan tuh asik, gitu cantik, gitu bintang film. Dan kebetulan waktu itu dia bikin film tuh yang remaja 80 ya. Film itu ya, kita sempat tuh jadi figuran, jadi figur. Tapi begitu gua tonton film, gua tungguin kok filmnya kagak ada. Padahal cuma 2 shoot doang tuh, suruh teriak hore gitu. Tapi emang gua nggak ada juga. Nggak ada juga. Gua udah nunggu lama-lama, maksain nonton. Gua lupa tuh film yang sama Marisha tuh. Aduh. Nah itu salah satu itu yang paling lucu. Guru mungkin ada pengalaman berkesan guru di 8 yang selain Pak Tatang. Ya Pak Tatang tuh untuk kimia. Orang boleh musuhin Bu Mariana, guru bahasa Inggris. Ya, tapi Bu Mariana tuh paling sayang sama gua di kelas. Kenapa? Tanya aja 3 IPA 5. Kenapa? Gua nggak pernah dimarahin. Kalau Yendi dilemparin lampu, kapur terus. Kalau gua nggak, aduh, alhamdulillah gua disayang sama Bu Mariana. Dan gua merasa nggak pernah dimarahin sama Bu Mariana. Nggak ngerti gua Bu Mariana sama orang lain galak banget sama gua. Nggak dimarahin Bu Mariana itu udah surga banget ya? Iya, gua nggak mana gua kan duduknya di depan. Wah, kalau misalnya gua ngerjain PR ya kelihatan sama dia. Nah, itu yang paling penting tuh. Mungkin salam buat teman adik-adik kita. Sebelum closing, yang mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Dodi terkait tadi yang disebut, kan di situ banyak alumni SMA 8 tuh yang di timnya Mas Dodi rame-rame ya. Nah, apakah yang bisa Mas Dodi sampaikan untuk alumni SMA 8 secara keseluruhan? Ya. Terkait dengan di sini tuh ternyata ada banyak alumni SMA 8 dan posisinya strategis. Ya. Sehingga itu bisa menjadi pesan dari Mas Dodi kepada semua alumni SMA 8 berkaitan dengan. Silakan. Ya, pesan saya seperti tadi saya sampaikan, alumni SMA 8 itu sangat kompak, sangat kuat. Dan salah satu momen yang paling baik di mata saya paling tadi adalah pada saat senior-senior itu Mas Jojo, Mas Budi Susilo, Tono, Unggul, ya Hasatan bikin BTA. Nah itu ada momen yang benar-benar melihatkan bahwa alumni ini punya kepedulian di bawahnya. Sehingga kualitas lulusan SMA 8 itu bisa dibanggakan. Hingga sekarang salah satunya gurunya seperti Mas Suradi Sur. Ya, nah inilah yang harus kita pertahankan, dan saya sebagai senior tentunya, dan alhamdulillah saya di bawah saya banyak lulusan SMA 8 yang tentunya sangat tidak memalukan. Ya, tidak memalukan karena mereka umumnya adalah sekolah-sekolah lulusan SMA 8, lulusan dari sekolah universitas yang bagus, dan mereka umumnya dapat beasiswa di luar negeri. Yang tentunya nanti ke depan akan menjadi kandidat-kandidat utama. Dan saya melihat kemampuan mereka bekerja, cara mereka berbicara, cara komunikasi, cara mencari pekerjaan, alhamdulillah nggak memalukan SMA 8. Dan itu yang membanggakan saya sebagai lulusan SMA 8, dan saya bersyukur bisa menjadi senior mereka, sehingga saya dengan terbuka selalu menjadi tempat bertanya teman-teman itu di sini. Iya, itu yang saya. Hebat. Kita ini sebenarnya Ya. Jadi yang aktif di Ikatan Alumni Mandel atau aktif di berbagai kegiatan alumni Mandel itu berhenti di angkatan 90-an. Nah, tadi bisa bilang di sini tuh banyak angkatan 2000-an. Coba deh sekarang kalian tuh anak-anak angkatan 2000-an aktif. Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi kan
nyambung yang tadi, yang sempat Mas Dodi ceritain tadi bahwa punya tim yang hebat, tangguh, dan ternyata mereka generasi muda, dekade 2000-an. 2001 ke atas. 2001 ke atas. Mungkin Mas Dodi bisa ngasih hints atau himbauan buat generasi alumni Mandel yang 2000-an. Ya, kalau kawan-kawan yang aktif di alumni sekarang itu umumnya anak 90, mungkin yang anak 2000 belum merasa tua kali ya. Kalau kita nih yang teman-teman yang aktif di alumni karena sudah merasa sepuh dan ingin mencari kegiatan yang aktif. Tapi nggak begitu juga deh kawan-kawan yang muda nih yang tahun 2000-an. Kalau bisa, yuk kita gabung, kita bantu, kita guyup, kita dukung ikatan alumni ini sehingga kita tetap akan membawa nama SMA 8 sehingga SMA 8 tetap top, markotop. Saya sebagai senior, kita yang adik-adik yang junior bisa tetap girohnya SMA 8 itu kita jaga bersama semangatnya, dan kita akan menjadi bagian Indonesia dan kita menjadi bagian hal penting dalam pembangunan dan kesejahteraan NKRI ke depan. Merdeka.